siapa ini Never to Lavish? Nah, ini gue mudah-mudahan nggak salah nyebutnya ya, tapi kira-kira begitu tulisannya, jadi gue sebut kayak begitu. Sebenarnya dia ini kalau di gue search dari Google, ini sebenarnya sekumpulan anak muda yang memiliki hobi yang sama dan akhirnya mereka bikin project bareng. Singkatnya kayak gitu. Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Oke Tops, balik lagi sama gue Imam Khairul Roziki di channel Top Score TV. Kali ini gue melakukan review sepatu yang sebenarnya bukan keahlian gue. Makanya gue sebelum mulai video ini gue mau disclaimer dulu, takutnya gue salah, nanti gue dibully lagi. Tapi nggak apa-apa, tugas kita sebagai kreator video itu harus riset dulu sebelum bikin konten. Tapi kira-kira gue udah riset beberapa hal yang gue sampaikan sini, bisa juga lo temukan di Google. Gue akan melakukan review sepatu yang paling baru dan belakangan hype banget. Itu ada namanya Ventela yang kolaborasi dengan Never to Lavish. Ini sepatu ini menggegerkan banyak halayak para pecinta sepatu lokal. Karena apa? Karena kalau menurut gue sepatu ini datang di waktu yang tepat. Jadi kan ya kita lihat lah ya persepatuan lokal ini kan lagi menggeliat banget ya, dan kita sebutlah beberapa brand cukup menguasai, dan kolaborasi ini sebenarnya adalah kolaborasi yang bisa dalam tanda kutip tuh bikin makin seru lah persaingan ya. Lo tau lah siapa lawan siapa lah ya. Dan juga banyak juga brand-brand yang sedang naik daun yang juga sebenarnya dijual di Top Score. Nah kali ini gue akan melakukan review, tapi sebelum itu gue ingin menceritakan dulu ke Ventela. Ventela udah dijual di Top Score sebelumnya. Gue belum pernah mereview secara khusus, tapi ya kayak kacang goreng lah ya, dijual di Top Score karena harganya juga terjangkau banget. Dan siapa ini Never to Lavish? Nah ini gue mudah-mudahan nggak salah nyebutnya ya, tapi kira-kira begitu tulisannya, jadi gue sebut kayak begitu. Sebenarnya dia ini kalau di gue search dari Google, ini sebenarnya sekumpulan anak muda yang memiliki hobi yang sama dan akhirnya mereka bikin project bareng. Singkatnya kayak gitu. Nah dari sini gue dapet insight bahwa sebenarnya lu kalau misalkan kumpul-kumpul itu nggak negatif juga, nggak selama negatif selama lu bisa bikin project bareng, apalagi bisa nyari duit bareng. Lu bisa, siapa tahu bisa jadi the next NTL ini. Di beberapa tahun yang lalu dia ikutan salah satu event sneakers gitu, dan saat itu hadir Jokowi. Lalu ceritanya tuh jadi agak dramatis, katanya Jokowi itu nggak lewat standnya mereka atau boothnya mereka, tapi tiba-tiba akhirnya pas Jokowi mau cabut atau gimana gitu ya, gue kurang jelas ceritanya. Yang gue dapet, dia itu akhirnya nahan Jokowi untuk bisa bertatap mata, lalu ngasih karya. Nah karya itu kalau nggak salah berupa dompet gitu ya, dan ada artworknya Pak Jokowi. Nah akhirnya saat itu Jokowi tertarik, dan ini menurut gue adalah point of no return ya. Jadi titik dimana lu akhirnya nggak bisa kembali lagi. Presiden udah terlanjur tahu, jadi lu harus naikin standar. Dan ini akhirnya dia diminta untuk ngedesain denimnya Jokowi yang keren itu, yang kalau nggak salah cuman limited edition tuh, yang denim ya, lihat sendiri gambarnya kayak begini, dan itu keren banget artworknya. Jadi ada tulisan peta Indonesia warna merah, itu keren banget. Nah semenjak itu akhirnya NTL ini makin berkreasi dan akhirnya kolaborasi dengan Ventela. Nah tanpa berlalu lama, blabli-blu, sepatunya akan gue ambil. Pertama kita akan review yang low-nya dulu. Ini dia sepatunya. Nah lihat, di sini ada tulisan Ventela. Nah di sini ada tulisan Never to Lavish. Nah, di sini lagi kayak ada orang bikin coret-coret di tembok gitu ya. Ini terus di sini jadi dia logonya tuh untuk kolaborasi ini Ventela, terus ada dicoret gitu, dicoret sama tulisan NTL. Ini boxnya warna orange. Kita buka ya. Nah, pada saat lo buka, lo akan langsung disuguhi oleh tulisan dari kreatornya, Heart 13 atau Heart 13. Nah ini kreatornya untuk sepatu ini, dan dia juga salah satu founder dari NTL. Perlu gue bacain tulisannya. Nah jadi tulisannya ini di dalam sini sebenarnya ada cerita tentang kedekatan asik si Heart 13 ini dengan binatang kesayangannya. Gue nggak tahu ya gimana cara ini kalau ini yang maksud gue, lu mengkreasikan sesuatu itu nggak bisa asal coret-coret gitu ya. Jadi lo harus punya filosofi.
Meskipun gue nggak tahu gue bisa menemukannya atau tidak di sepatu ini, tapi setidaknya lu memiliki dasar. Nah, jadi binatang peliharaan itu namanya Noir. Nah, si Noir ini jadi pokoknya singkatnya si Hard 13 ini inget sama Noir, lalu dia ingin, dan akhirnya si Noir itu menghilang. Nah, dia ingin di sepatu ini menggambarkan kehilangan dia terhadap si Noir itu, dan juga tentang menghargai segala hal yang dekat yang ada di hidupnya saat ini. Kira-kira kayak gitu. Ya, nanti lu bisa kalau lu memilikinya lu akan tahu message-nya. Menurut gue message-nya strong banget. Lalu biasa lah ya, setelah lu buka boxnya ada message-nya, langsung buka ada sepatunya. Yoi, sekarang kita langsung review ke sepatunya. Oke, kita bahas dari upper. Yang mau gue bahas dari upper, sebenarnya uppernya ini adalah kanvas yang biasa digunakan oleh Ventela. Gue nge-benchmark dari Ventela yang dijual di Topscore, boleh? Nah, kanvas yang digunakan di Ventela sebelah kanan gue ini sama persis dengan kanvas yang ada di Collapse ini, yang warna hitam ini, yang special edition ini. Jadi kalau menurut gue kanvasnya memang kanvas yang sudah ada di udah ada di Ventela pada umumnya. Cuman warnanya aja yang berbeda. Nah, uppernya ada beberapa komponen dari uppernya, yaitu ada sweatnya juga, terus juga ada kanvasnya juga. Jadi dan sweatnya ini kerennya ditaruh di sini nih. Nah, belakangan sempat jadi kontroversi kan ya sebenarnya siluetnya atau cacingnya Ventela itu yang katanya mengikuti salah satu brand dari luar, sampai seller-seller itu yang ngasih hashtag Ventela kena akunnya itu postingannya itu kena blok dari Instagram langsung. Nah, sekarang kalau menurut gue udah nggak ada lagi signifikansi dari bentuk cacing yang kayak begini. Kalau menurut gue, jadi Ventela sekarang menurut gue jauh lebih dewasa dalam mengkreasikan sesuatu. Nah, lalu bagian sweatnya tuh ada bagian dari sini nih, dari jadi kayak ada jahitan-jahitan gitu. Ini gue rasa benang kenur nih, benang layangan koang. Nih, dari sini sampai ujung nih, saat nih sweat, lalu ada semacam pegangan gitu ya untuk sepatu. Nah, di sini ada logo Ventelanya. Menurut gue dari sisi upper, gue nggak melihat ada sentuhan-sentuhan NTL banget gitu ya, yang identik dengan tulisan-tulisan yang keren-keren atau grafis-grafis yang keren. Identiknya cuman ada di tulisan di sini nih, di upper di lidah sepatu ada tulisan Never to Lavish Ventela, lalu di bagian sebelah sini ada juga Never to Lavish-nya. Nah, kalau gue lihat sebenarnya banyak yang menyayangkan dari sisi upper bahwa NTL-nya atau desainnya itu so-so banget. Tapi kalau menurut gue nggak juga. Sekarang tuh eranya era minimalis kalau menurut gue. Jadi gue nggak tahu, mungkin apakah perasaan yang digambarkan oleh si Hard 13 ini terhadap Noir itu nggak seberwarna itu. Jadi dia kan kehilangan. Maksud gue, apakah ketika kehilangan itu situasi lu jadi berwarna? Jadi agak nggak masuk kalau menurut gue. Dia menceritakan sebuah kehilangan, tapi di sininya warnanya merah, biru, segala macam. Jadi kalau menurut gue agak nggak masuk. Jadi lebih masuk kayak gini menurut gue. Jadi kayak bold gitu, gelap. Jadi menandakan bahwa dia bersedih. Nah, tapi jangan khawatir karena di bagian dalamnya itu banyak tulisan-tulisan gue orang awam ya di dunia kayak begini ya. Jadi gue sebut graffiti kali ya. Banyak tulisan-tulisan graffiti kayak gitu. Terus ada tulisan Ventela, ada tulisan Bandung, ada tulisan Imam Ganteng, ada tulisan Topscore kece gitu di dalam sini nih, nggak bercanda. Nah, itu untuk bagian uppernya. Nah, kalau menurut gue uppernya oke, dan bagian depan sini juga ada sweatnya nih, tops. Kita masuk ke bagian insole. Nah, insole juga kalau menurut gue agak unik nih. Sebelumnya, tadi mana sepatu Ventela? Sebelumnya, Ventela yang pada umumnya itu insole-nya, iya empuk juga sih. Oke, empuk juga sih Ventela yang sebelumnya. Mereka ngasih nama ultralight foam untuk yang Ventela pada yang sebelumnya. Tapi yang ini menurut gue khas banget. Nih coba gue lihat ya. Nah, ini kalau misalkan lo lihat, dia ada dua insole. Yang pertama insole yang memang biasa Ventela produksi, bawahnya dikasih tambah busa lagi. Jadi kerasa banget empuknya. Nah, kalau pada saat lo menggunakannya, lalu lebih kerennya lagi ditambahin tulisan-tulisan di bawah di insole-nya. Gue nggak tahu ini tulisannya apa, karena gue nggak mahir membaca tulisan seperti itu. Tapi menurut gue nice try, nice touch, bagus, sentuhan-sentuhan kayak gini keren. Ini bikin brand lokal jadi makin berwarna. Oke, uppernya keren, insole-nya keren. Sekarang kita bahas mengenai outsole-nya. Nah, kalau menurut gue outsole-nya ini bener-bener outsole yang memang dalam tanda kutip niat ya. Ya kita bilang masalah Ventela itu dari dulu kemampuan produksinya besar.
kualitasnya bagus, hanya aja kurang dari sisi sentuhan desain. Nah sekarang mereka kolaborasi dengan NTL, menurut gue harusnya udah 100 gitu ya. Sebelumnya nilainya 60, 70 karena masih ada bagian yang kosong. Bagian outsole itu ada bagian outsole menurut gue nih di sini beda sama outsole Ventela pada umumnya. Di sini ada tulisan kayak VN gitu loh ya. Gini logonya begini gitu ya. Jadi bagian sini nanti lo bisa lihat secara detail. Terus ada logo Ventelanya. Dan ada sizingnya juga di bagian ini moldingnya berarti emang udah total lah investasinya. Lalu di bagian midsole-nya dia ada tambahan semacam karet tambahan itu. Jadi awalnya karetnya putih, lalu ada bagian karet tambahan berwarna gum di luar sini, di bagian depan sini. Jadi produknya kelihatan lebih kokoh. Nah, itu untuk yang low. Sekarang kita masuk ke yang high. Lu pasti penasaran yang high kan? Oke, ini dia yang high. Nah, gua pribadi lebih suka yang low. Meskipun pasti lo semua kemungkinan tendensinya banyakan yang high. Gue nggak terlalu suka sepatu low, nggak terlalu suka sepatu high, tapi ya terserah lah, bebas lah ya. Nah bedanya yang high sama yang low hanya di bagian belakangnya sini nih. Kalau yang low itu jahitannya lurus, jadi suede-nya lebih banyak. Nah ini jahitannya di bagian belakang atau di bagian tumit, heel counter sini nih. Nah terus dia ada gantungan gini nih, gantungan buat sepatunya. Kalau yang tadi kan bahan suede dan itu nggak bener-bener proper. Nah kalau ini bener-bener proper. Nah sisanya sama, di dalamnya juga banyak tulisan-tulisan. Di bagian sini nih banyak tulisan-tulisan dari NTL-nya. Dan insole-nya pun sama. Bagi gue ini bikin gue bangga ya menggunakan produk dalam negeri. Dan menurut gue udah nggak ada alasan lagi seperti yang gue pakai juga nih. Ini juga produk dalam negeri. Jadi udahlah nggak usah tengil pakai produk luar mulu. Sekarang waktunya kita gunakan kemampuan daya beli kita untuk beli produk-produk dalam negeri. Nah, sekarang kita bahas masalah harga. Untuk yang low, harganya 449.800. Untuk yang high, harganya 469.800. Cuman beda Rp20.000. Topscore akan menyediakan size 37 sampai 44, yang mana size 37-nya cocok untuk digunakan 37, 38, 39 bisa buat cewek-cewek, lalu sisanya buat cowok. Dan juga sebenarnya sepatu ini cocok digunakan untuk lo semua yang mau pakai buat sekolah atau buat kondangan atau ya terserah. Karena warnanya menurut gue masih warna-warna yang umum yang bisa lo gunakan dan bisa ditemukan oleh macam-macam bentuk celana, mau celana pendek, mau celana panjang, masih masuk dengan warna hitam. Oke, ini semua bisa lo dapatkan di Topscore dan kita lagi buka pre-order. Nanti akan kita kirimkan paling lambat pada tanggal 20 Juni 2020 dan lo bisa langsung klik link di deskripsi, nanti lo bisa langsung transaksi di sana. Saran gue, informasi sepatu ini hanya diproduksi kalau tidak salah hanya 20.000 pieces. Jadi bisa banget ini tiba-tiba jadi gaib. Meskipun potensi gaibnya juga kecil sih, tapi ya kerennya itu kalau lu pakai yang pertama kali dan difoto lalu dipajang di sosial media lu. Itu kan tujuan kita beli sesuatu kan mau pamer. Lu jujur aja sama gua, beli sesuatu kan kita tujuannya untuk pamer gitu loh. Nah, maka dari itu langsung aja ikutan pre-order ke Topscore. Dan informasi sedikit bahwa thank you buat Ventela yang udah meminjamkan sepatunya ke kita untuk kita review. Jadi konon katanya sepatu ini nggak bisa direview oleh sembarang orang dan nggak bisa difoto oleh sembarang orang. Alhamdulillah Topscore masih dianggap sebagai brand yang keren mudah-mudahan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.